Pembunuh bayaran membidik capres yang berpidato, tapi ketahuan lewat pantulan cahaya. Melihat itu, sang capres tak menghindar, ia justru sigap menghitung lintasan peluru di pikirannya. Saat ditembak, ia memiringkan tubuh agar peluru hanya menggores bahunya. Ini menjamin keselamatannya sekaligus meraih simpati. Pembunuh tak menyangka kecerdasannya, padahal otaknya sudah berkembang 100%. Ternyata, 6 bulan lalu, Matt pengangguran berantakan yang cuma menulis novel tanpa pembaca. Tapi hari itu, ia berpapasan dengan teman lamanya yang tampak sangat sukses. Saat Matt bertanya soal pekerjaannya, temannya malah bersikap misterius dan menariknya ke sudut. Sambil menunjukkan sebuah pil, ia mengaku sebagai konsultan farmasi yang menemukan obat ajaib. Katanya, sekali telan, pil ini akan langsung membuka pintu ke dunia yang benar-benar baru. Melihat Matt tak punya uang, temannya memberinya sebutir pil. Ia bilang, jika manjur, Matt bisa ke alamat di kartu namanya untuk beli lagi. Matt tak percaya benda itu berguna, jadi ia langsung menelannya. Namun ketika ia pulang ke rumah, ternyata ibu kosnya datang untuk menagih uang sewa. Matt jadi agak canggung, karena saat ini ia benar-benar tidak punya uang sepeser pun di sakunya. Saat ia sedang dimarahi habis-habisan, tiba-tiba Matt merasakan sensasi aneh yang langsung menyambar ke kepalanya, seolah-olah otaknya diaktifkan 100% dalam sekejap. Hanya dengan sekali melirik ibu kos, Matt langsung tahu bahwa wanita itu sedang stres karena kesulitan menghadapi ujian hukum. Makanya ia jadi begitu emosional. Wanita itu tampak tidak percaya bagaimana mungkin Matt tahu kalau dirinya sedang mengikuti ujian hukum. Ternyata, dari tas wanita itu terlihat sedikit sudut sebuah buku, dan informasi ini langsung ditangkap oleh Matt. Seketika, ia teringat bahwa 10 tahun lalu dirinya pernah membuka buku itu, dan semua informasi di dalamnya pun muncul kembali di otaknya, tanpa ada yang terlewat. Matt membahas ilmu hukum dan membuat wanita itu tertarik. Ia pun terbahak karena lelucon Matt, lalu setuju dibantu Matt menulis makalah agar bebas sewa bulan ini. Pulang ke rumah, Matt merasa bersemangat. Ia hanya butuh 10 menit untuk merapikan rumahnya hingga bersih. Setelah itu, ia duduk di depan komputer dan mulai menulis dengan penuh inspirasi. Berbagai ide brilian bermunculan di kepalanya. Tak lama kemudian, ia sudah menulis sebuah novel lengkap. Setelah menyerahkannya kepada pemilik penerbit, sang pemilik pun terkejut dan langsung memutuskan untuk membayar honor 2 kali lipat, serta meminta Matt segera menulis novel keduanya. Ia ingin menjadi penggemar nomor 1 dari novel itu. Dengan kemampuan yang begitu luar biasa, Matt merasa dirinya akan mencapai puncak kehidupan. Namun setelah tidur semalam, Matt justru merasa tubuhnya benar-benar lemas, dan otaknya yang tadinya jernih kembali menjadi kacau. Ternyata efek obat itu hanya bertahan selama 24 jam. Begitu lewat, Matt akan kembali menjadi orang biasa. Sepertinya dia harus meminta lebih banyak obat dari teman lamanya. Matt membeli beberapa hadiah, lalu pergi ke rumah teman lamanya sesuai alamat di kartu nama. Anehnya, pintu di sana ternyata tidak terkunci. Begitu masuk, pemandangan di dalam membuatnya sangat terkejut. Tempat itu sepertinya baru saja mengalami perampokan, barang-barang berserakan di mana-mana, dan teman lamanya yang duduk di sofa saat itu juga sudah benar-benar tidak bernyawa. Matt memaksa dirinya untuk tetap tenang. Kamar yang diacak-acak seperti ini menunjukkan bahwa para penjahat pasti sedang mencari sesuatu. Matt langsung paham, para penjahat yang masuk ke rumah itu pasti juga sedang mencari pil transparan itu. Matt ragu mereka sudah menemukannya, jadi dia gegas pakai sarung tangan lalu menggeledah seisi rumah, tapi pil itu tetap tak ada. Matt hampir menyerah, tapi dia melihat banyak sampah makanan pesan antar. Dia sadar, buat apa ada mesin pencuci piring jika tak pernah masak? Dia segera memeriksa bagian dalam mesin itu, dan benar saja, di kompartemen tersembunyi bawah, dia menemukan ratusan pil transparan.